Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, untuk hari ini, kegiatan hari ini saya putarkan kuliah tamu ya. Kelas kamu kan kemarin nggak ikut kegiatan kuliah tamu farmakonosi kan ya. Jadi hari ini saya akan setelkan rekaman kuliah tamu ya dengan narasumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda dengan Ibu Anita ya. Itu memang kita sedang menggalakkan kegiatan Tridharma ya dengan Stikes Samarinda sebagai perwujudan daripada kerjasama yang sudah kita MOU yang sudah kita buat ya. Jadi nanti tolong disimak penjelasan beliau ya dari Ibu Apoteker Anita nanti terkait dengan materi CPOTB ya. Jadi kegiatan hari ini saya digantikan dengan rekaman Ibu Anita ya kan nanti menjelaskan tentang CPOTB ya. Oke, sebentar saya carikan dulu filenya. Kuliah tamu farmakologi. Sudah terlihat belum? Udah, Pak. Nah, oke. Ya, jadi nanti tolong disimak ya penjelasan CPOTB dari Ibu Anita. Ya, oke. Bapak mohon maaf suaranya belum terdengar.
Suaranya kedengeran ya? Iya, Pak, belum ada. Nah, masa udah saya share sebentar. Saya coba share lagi. Oke, oke, oke. Ada nggak sekarang suaranya? Ada suaranya tadi? Masih belum, Pak. Udah ngomong emang ini, Pak? Udah, udah ada. Belum, Pak. Belum? Belum. Oh, ntar dulu. Suaranya nggak masuk ya? Berarti saya share screen apa dong? Screen, coba ya. Kedengeran nggak suaranya? Belum, Pak. Masih belum. Masih belum? Kayaknya belum ngomong ini. Belum. Wah, ini berarti saya yang kurang 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 gaul ini berarti ini. Coba, Pak, digeser mungkin lebih ke tengah baru mulai. Iya kan suaranya. Sekarang masih belum juga suaranya keluar. Belum ada, Pak. Iya, belum. Kenapa ya? Hmm, Share sound-nya udah dipencet, Pak. udah. Share sound sama videonya sudah. Coba jadiin saya co-host sama Mbak Seri. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Harus host yang jadi host. Hmm, kenapa ya? Belum kedengeran juga ya? Iya, belum, Pak. Sekarang kedengeran. Nggak ada suaranya, Pak. Tapi tampilannya berubah. Iya, ini udah di tengah-tengah. Bu Anitanya juga kayak lagi ngomong. Hmm.
Ya, atau yang masyarakat itu kembali lagi nih ke penggunaan katanya back to nature. Nah, jadi kebanyakan kembali ke tradisional gitu. Nah, ini jadi obat tradisional ini di gitu ya, atau Kedengeran nggak? ya Udah, Kak, masyarakat putus itu kembali lagi nih ke penggunaan katanya back to nature katanya. Jadi Kedengeran? iya Pak, sudah Pak, udah kedengaran Oh, udah kedengeran. Oke. gitu ya, atau ya masyarakat itu kembali lagi nih ke penggunaan katanya back to nature, kebanyakan yang kembali ke tradisional gitu. Nah, ini jadi obat tradisional ini di beberapa negara maju tuh penggunaannya semakin meningkat. Mungkin karena juga orang lelah, mungkin bisa jadi beberapa pasien tuh lelah kok pakai obat ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kok tetap masih sakit, oh saya harus mencari alternatif lain. Nah, mungkin karena alasan itu juga makanya digunakanlah obat tradisionalnya sebagai obat alternatif gitu ya. Terus selain itu juga ternyata pangsa pasar ini sangat menggiurkan gitu. Nah, jadi karena beberapa dasar inilah gitu, jadi penggunaan obat tradisional di beberapa negara tuh semakin meningkat. Ya. Nah, karena penggunaannya semakin meningkat, makanya mulailah diatur gitu ya, diatur beberapa aturan, bahkan di tiap-tiap negara itu sudah mengembangkan. Kalau dulu kan hanya misalnya obat-obat kimia saja diaturnya, sekarang obat tradisional juga harus diatur. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melindungi konsumen sebenarnya ujung-ujungnya. Ya. Nah, ini jadi karena penggunaan OT ini yang semakin pesat, mulailah adanya pengembangan beberapa jenis obat tradisional, gitu ya, mulai dari eh, sampai pengembangan fitofarmaka. Nah, kalau di negara kita, di Indonesia sendiri, ini semua sudah diatur dan terintegrasi ke sistem yang jadi mulai dari penggunaan konvensional sampai alternatif itu harus dipastikan bahwa obat tradisional yang dibuat ya itu harus mempunyai jaminan mutu, memiliki jaminan keamanan, dan pastinya khasiatnya harus jelas. Nah, dari sini ya, supaya apa? Supaya mengurangi beberapa kasus ya. Contohnya misalnya karena sekarang banyak nih kasus-kasus penyalahgunaan gitu ya, terus kasus-kasus misalnya yang paling umum itu ditemukan adalah dia jamu, tapi ternyata dia mengandung BKU. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, gitu ya.
Kenapa? Karena obat tradisional itu punya interaksi, gitu ya. Obat tradisional punya interaksi kepada makanan dan minuman. Yang kedua, kepada eh, obat-obatan, obat-obat kimia. Dan yang ketiga, terhadap obat tradisional sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada obat tradisional, kemudian ditambah bahan kimia obat, itu efeknya yang pertama bisa jadi dia meningkatkan, yang kedua bisa jadi menurunkan, yang ketiga bahkan bisa jadi bahwa tidak ada gunanya sama sekali khasiatnya obat itu. Nah, makanya inilah yang diatur sebenarnya ya, harus ada aturan yang melindungi ya, ujung-ujungnya pasti melindungi konsumen gitu ya. Apalagi kalau sekarang untung saja nih sekarang, ya bukan untung lah ya sebenarnya, karena kasus yang rame sekarang apa etilen glikol katanya sebagai pelarut di obat-obatan sirup gitu ya. Nah, supaya jangan sampai CPOTB ini ada, jangan sampai itu juga terjadi di obat tradisional. Ya mungkin bisa jadi itu kecolongan sebenarnya ya. Kenapa kok bisa sampai apa etilen glikol ternyata ada di sediaan sirup kan anak-anak gitu ya, ya fatal akibatnya. Ya sekarang mau menyalahkan siapa gitu ya, yang pemberi ya bisa saling menyalahkan, bahkan ya pasti yang ujung-ujungnya ya pabrik disalahkan, pabrik menyalahkan siapa? Yang disalahkan orang pemastian mutu, orang quality controlnya, bahkan orang pemastian quality assurance-nya kena semua itu, ya kan? Akhirnya kan sayang gitu ya, kenapa uh, ini terjadi ya, tapi ya mau bagaimana kalau kita saling tuduh-menuduh, lempar-lempar tidak akan mengatasi. Jadi ya mau tidak mau sediaan-sediaan itu memang harus ditarik dari peredaran. Karena kan tujuannya, apalagi kalau misalnya obat-obatan kimia kan aturannya adalah CPOB, itu lebih, kalau di aturan di undang-undang itu sebenarnya lebih lebih komplit daripada CPOTB. Nah, ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh Badan POM tentang CPOTB. Nah, ini sekarang sudah, karena kan peraturan ini berubah terus gitu ya. Yang terbaru ini ya di tahun 2021. Ini saya hanya menampilkan mungkin bagian depannya saja ya, kalau aturannya tuh banyak, sekitar 200-an apa 300-an halaman gitu ya, nanti boleh dibaca saja gitu ya. Nah, ini adalah ruang lingkupnya. Kalau obat tradisional itu di industrinya ada yang industri biasanya kita sebut iot dan ikot. Nah, perbedaannya kalau yang iot ini industri obat tradisional yang sudah besar ya, yang dia sudah punya asetnya ya di atas 600 juta gitu ya. Ya banyak, mungkin salah satu perusahaan industri obat tradisional yang besar-besar di Indonesia, misalnya seperti Sido Muncul, contohnya Sido Muncul, atau misalnya pabrik itu orang tua ya, orang tua. Nah, itu adalah produsen-produsen untuk industri obat tradisional yang sudah besar yang ada di kita gitu ya. Nah, yang ini yang ikot. Kalau yang ikot ini yang usaha kecil, ya, yang kecil menengah. Nah, yang ikot ini biasanya dia masih ya produksinya masih kecil-kecilan lah ya, seperti misalnya jamu racikan, ya.
Ini biasanya yang asetnya tidak lebih atau kurang dari 600 juta. Ini biasanya untuk membedakan antara IOT dan IQOR. Nah, ini adalah aspek-aspek dalam CPOTB. Nah, ini yang di sebelah kanan. Ini adalah yang harus diikuti oleh industri obat tradisional, memastikan bahwa seluruh yang dia lakukan di dalam pembuatan obat tradisional itu memenuhi aspek-aspek ini, mulai dari personalia, bangunan, peralatan, sampai penanganan terhadap hasil pengamatan obatnya, gitu ya, produk obatnya di peredaran. Nah, indikatornya apa gitu ya? Indikatornya apa bahwa si perusahaan obat tradisional itu sudah melakukan CPOTB. Nah, itu nanti akan diberikan yang namanya sertifikat CPOTB yang memberikan biasanya Badan POM. Kemudian sertifikat itu nanti berjangka waktu biasanya. Nah, sertifikatnya jangka waktunya 5 tahun gitu ya. Nah, jadi itulah yang memastikan bahwa industri obat itu dia memang benar melakukan CPOTB. Nah, sekarang kita bahas satu-satu mulai dari aspek-aspek CPOTB yang di sini. Kita bahas satu-satu mulai dari personalia. Nah, ini adalah personil gitu ya, atau ya SDM gitu ya, yang ada di yang harus di industri obat tradisional yang memenuhi dalam standar CPOTB. Mulai dari penanggung jawab teknisnya, itu biasanya harus seorang apoteker. Terus karena ya industrinya ada di negara kita gitu ya, di Indonesia, dan dia harus warga negara Indonesia. Kemudian si penanggung jawab teknis ini ya, dia harus bertanggung jawab mulai dari penyiapan prosedur pembuatan, pengawasan, kemudian kebenaran bahan, alat yang digunakan, terus cara kerjanya bagaimana gitu ya. Terus kebersihan pabriknya juga harus diperhatikan, kemudian keamanan dan mutu obatnya. Nah, ini adalah kuncinya gitu ya. Jadi si penanggung jawab teknis ini tanggung jawabnya besar. Gitu ya. Kemudian kalau di CPOB itu biasanya ini adalah personil-personil yang sangat yang sangat kuncinya gitu ya, maksudnya yang sangat penting. Kalau di CPOB itu biasanya adalah kepala bagian produksi, kemudian kepala pengawasan mutu dan pemastian mutu. Nah, ini biasanya yang sangat, makanya kalau seperti kejadian sekarang gitu ya, misalnya ditemukan obat-obat sediaan sirup gitu ya, kenapa kok bisa ada cemaran etilen glikol, PEG gitu ya. Nah, ini pasti yang bertanggung jawab ya ketiga kepala ini gitu ya. Kenapa? Karena ya mereka lah mulai dari obat itu diproduksi sampai obat itu diloloskan, dijual di pasar, tanggung jawab mereka. Nah, kemudian bangunan. Bagaimana bangunan di CPOTB ya. Jadi kalau di bangunannya sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa mungkin sudah ada yang, kalau di sana kan tidak terlalu jauh ya untuk menjangkau industri-industri obat tradisional. Kalau kami di sini kebetulan di Pulau Kalimantan ini tidak ada satupun industri obat tradisional. Yang ada ya mungkin ya industri-industri rumahan saja. Jadi makanya kalau mau
study tour atau ya melihat pabrik tidak segampang mungkin ya, kalau tidak segampang teman-teman yang ada di ibu kota gitu ya di sana. Jadi makanya kalau di sini tidak ada satupun industri obat tradisional yang besar gitu ya. Kalau di sana kan banyak ya, apalagi hampir ya semua ada di Pulau Jawa gitu ya. Nah ini bangunannya mulai dari harus ada ruangan gitu ya, harus ada ruangan untuk tempat administrasi. Ini biasanya hanya pemberkasannya untuk menyimpan misalnya berkas-berkas, oh ini dari misalnya tanaman obat tradisionalnya itu biasanya kan contohnya misalnya rimpang kunyit. Nah itu harus jelas rimpang kunyitnya dari mana, itu harus ada data-datanya. Nah di sinilah harus ada ruangan yang untuk menyimpan sebagai tempat administrasi. Nah, selain ruangan ini juga harus biasanya industri obat tradisional itu harus menyediakan tempat untuk penyimpanan simplisia yang diterima dari pemasok gitu ya, misalnya dari petani atau misalnya dari mana, misalnya dari tengkulak yang mengumpulkan gitu ya. Itu harus ada tempatnya untuk menyimpan gitu ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya nggak ada tempat nih nyimpan gitu ya, taruh di luar saja, tidak bisa. Jadi memang yang namanya industri obat tradisional harus menyediakan ruangan untuk tempat penyimpanan simplisia. Nah setelah diterima dia juga harus mempunyai tempat, karena kan biasanya simplisia yang kita terima ini mungkin kita juga lakukannya di skala lab gitu ya. Kalau kita mau penelitian biasanya untuk pembuatan simplisia gitu ya, setelah pengumpulan bahan biasanya kita lakukan sortasi ya, mulai dari sortasi basah sampai nanti sortasi kering itu dilakukan. Nah ini jadi simplisia yang kita terima itu harus setelah diterima dari pemasok itu harus disortasi dulu gitu ya. Jadi datang diterima, disortasi, nah baru biasanya kalau apalagi kalau industri besar gitu ya, jadi dia kan tidak, kalau kita skala lab mungkin misalnya kita mau penelitian, misalnya beli, contohnya kalau kami misalnya contohnya di sini kami misalnya mau ekstraksi bawang dayak misalnya ya. Misalnya kami ke petani bawang dayak, misalnya kami hanya mengambil misalnya 10 kilo, 20 kilo, paling banyak kan bisa, kalau kita skala lab bisa langsung kita tangani, kita sortasi, kita lakukan pembuatan simplisia. Nah, tapi kalau di industri kan dia karena skalanya besar, jadi dia harus ada ruang menyimpan, dan kemudian dia harus lakukan sortasi. Nah, setelah sortasi ini dilakukanlah tahapan-tahapan pembuatan simplisia sampai nanti ujungnya menjadi simplisia kering gitu ya. Nah ini adalah gambar dari karyawan-karyawan di pabrik yang melakukan sortasi pada simplisia yang diterima dari pemasok. Wah ini kebetulan gambarnya yang saya dapatkan ini sortasi kering, jadi bukan sortasi basah yang diterima dari pemasok, kan biasanya harus disortasi juga. Nah ini yang gambar yang saya taruh di sini ini adalah sortasi kering. Nah setelah disortasi, kemudian tahapan berikutnya biasanya dilakukan pencucian. Nah, jadi kalau di industri itu harus ada tempat mencucinya. Oh ini mungkin yang manual ya, yang pakai ember-ember. Kalau ada industri-industri besar itu biasanya dia kayak pakai kalau kita wastafel seperti yang besar gitu ya, yang seperti kayak biasanya seperti di dapur-dapur restoran yang besar. Jadi dia menampung. Jadi ada seperti bak-bak besar. Nah itu biasanya kalau industri besar dia sudah punya alat-alat seperti itu untuk pencucian.
Nah, berikutnya ini adalah harus ada ruangan untuk tempat pengeringan. Nah, setelah dicuci kan biasa simplisia kita keringkan. Nah, ada beberapa, ada yang mengeringkan dengan menggunakan bantuan alat, contohnya adalah oven misalnya. Kenapa? Karena ini biasanya terkontrol untuk panasnya. Suhunya kita bisa atur gitu ya. Kalau misalnya kita hanya kering angin kan, apalagi misalnya kalau industri tidak bisa berpatokan pada skala lab. Misalnya kalau kita di lab kan masih biasanya kering-keringin saja, itu biasanya butuh waktu bisa seminggu, bisa 10 hari gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan lama. Tapi kalau di industri itu tidak bisa. Semua harus mengikuti standar CPOTB, harus terkontrol. Suhu pengeringannya harus sama, lamanya pengeringan juga harus sama, gitu. Jadi ada standarnya, gitu ya. Kalau kita hanya membuat obat tradisional biasa saja seperti jamu, ya tidak masalah. Tapi kalau jamu yang sudah punya izin edar dari industri farmasi yang besar, ya harus juga mengikuti standar CPOTB. Nah, ini yang kalau sekarang ini beberapa industri besar farmasi gitu ya, obat tradisional ini dia sudah punya smart greenhouse katanya, smart greenhouse solar dryer. Nah, jadi dia sudah punya seperti pengering bahan baku obat ya. Nah, ini pastinya menggunakan teknologi gitu ya. Jadi di sini dirancang alat pengering Simplisia dengan tenaga matahari. Bentuknya seperti rumah kaca gitu ya. Di sini dengan penambahan tenaga panas gitu ya. Jadi ya pastinya lah ya, industri obat tradisional yang besar ya tidak lepas juga dengan teknologi gitu ya. Pasti kita nih sudah industri besar misalnya, bagaimana produknya jangan sampai harus terus produksi ya, karena misalnya di pasaran penjualannya juga semakin meningkat ya. Makanya bagaimana kalau pabrik kan harus menekan cost gitu ya. Nah, bagaimana caranya nih supaya produksinya banyak, kemudian biayanya, karena kan biasanya begini, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan produk gitu ya, itu pastinya akan berbanding lurus terhadap biaya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, pastinya biaya yang dibutuhkan juga biasanya semakin banyak. Nah, makanya kalau industri-industri besar pasti sudah menggunakan teknologi. Nah, kemudian di CPOTB juga harus ada tempat penyimpanan Simplisia bahan baku tadi yang sudah jadi Simplisia, yang sudah melakukan tahapan pembuatan Simplisia gitu ya. Nah, kemudian dia harus ada tempat penyimpanan gitu ya. Oh, ini adalah Simplisia yang sudah lolos nih. Kita harus simpan nih Simplisianya. Maka dia harus punya, ya bisa jadi ruangan atau gudang gitu ya, untuk penyimpanan Simplisia yang sudah diloloskan tadi gitu ya, yang ini untuk proses tahapan lebih lanjut. Nah, selain ruangan ini juga harus, kalau di industri biasanya kan masing-masing misalnya dia kan harus punya ruangan masing-masing. Jadi misalnya di sini ruangan untuk penimbangan sendiri gitu ya. Terus yang di sini misalnya di sebelahnya ruang instrumen sendiri, kalau ruang instrumen sendiri, jadi tidak boleh digabung. Nah, selain kalau ini kan karena kita obat tradisional, ya makanya harus ada juga untuk ruangan penimbangan gitu ya. Jadi jangan sampai di industri itu ternyata
ruang timbangnya itu ternyata jadi satu dengan ruang instrumen, misalnya untuk pemastian mutu itu tidak bisa. Jadi masing-masing ruangan itu fungsi atau peruntukan hanya untuk satu gitu ya. Jadi tidak boleh, makanya kalau kita biasanya kunjungan gitu ya ke industri-industri farmasi, baik itu obat-obat kimia ataupun obat tradisional, biasanya kan seperti satu bangunan ternyata ada lorong kanan kiri itu ruangannya kecil-kecil gitu ya, tapi itu ada fungsinya gitu, masing-masing tempat timbang di sini, tempat cuci di sini, tempat instrumen di sini, misalnya. Jadi tidak boleh dicampur satu, dibuka aja deh sekatnya ini, gitu, tidak bisa. Kenapa? Karena itu fungsinya adalah untuk menghindari gitu ya, menghindari yang namanya kontaminasi silang. Makanya dibuatlah peruangan gitu ya, jadi satu-satu. Nah, ini ruang timbang sendiri, kemudian ruang pengolahan juga sendiri. Tidak bisa yang ternyata jadi satu aja dong gitu ya. Capek nih bolak-balik nimbang, harus masuk lagi ke ruang pengolahan, tidak bisa. Kenapa? Kalau misalnya nih kita kan di pengolahan ini misalnya nih terjadi, contohnya misalnya ternyata ada kerusakan alat misalnya ya, atau terjadi kebocoran alat ketika di proses pengolahan misalnya, ternyata terhambur misalnya, ini paling umum misalnya terhambur misalnya. Nah, itu paling tidak pasti akan mempengaruhi, misalnya di sebelah sini, misalnya di pinggir-pinggirnya sini ada timbangan gitu ya, atau misalnya ada alat-alat yang lain gitu ya, pastinya akan mempengaruhi gitu ya. Jadi makanya di industri itu harus satu alat itu satu ruangan, tidak boleh dicampur. Kenapa? Karena ya selain mencegah kontaminasi silang tadi, itu juga biasanya berkaitan dengan ketahanan alat gitu ya. Jadi supaya tidak saling, kan apalagi kalau misalnya instrumen dijadikan satu, wah fatal sekali gitu ya. Nah, itulah alasannya makanya harus punya. Nah, ini contohnya nih, kalau di industri kan biasanya begini, ini lorongnya, ini ada ruangan-ruangan kanan kiri gitu ya, ini masing-masing ruangan ini berbeda-beda fungsinya gitu ya, berbeda. Di dalamnya ada alatnya, misalnya yang satu di ruang timbang, yang sebelah sini misalnya ruang instrumen, yang sebelah sananya ini misalnya ruang pengolahan, jadi macam-macam gitu ya. Yang ujung sana misalnya ruang pengemasan, jadi harus masing-masing. Kemudian, nah jadi juga harus dipisahkan antara ruangan untuk tempat penyimpanan produk antara dan produk rumahan, itu harus dipisahkan. Jadi jangan digabung antara produk antara dengan produk ruahan. Biasanya kalau produk antara itu kan sedia obat yang harus ditambahkan lagi gitu ya, ditambahkan lagi untuk proses lebih lanjut. Dia ya bisa dikatakan misalnya contohnya misalnya kita bikin sediaan sirup misalnya, ternyata dia harus ditambahkan lagi misalnya mentol misalnya ya, atau perasa. Nah, itu yang disebut produk antara. Jadi dia produknya sudah jadi setengah misalnya, atau misalnya produknya yang harus ditambahkan zat aktif lain lagi gitu ya, baru dia untuk menjadi produk ruahan. Kalau produk ruahan, produknya sudah jadi tapi belum dikemas. Jadi sudah selesai proses pengerjaannya, sisa pengemasan, itu namanya produk ruahan. Kalau produk antara, produk yang harus ditambahkan sediaan lain lagi,
apakah itu zat aktifnya atau misalnya apakah itu bahan baku lain yang ditambahkan. Nah, kalau produk ruahan kan produk yang sudah jadi sisa pengemasan, itu harus ada ruangan tempat penyimpanannya gitu ya. Jadi jangan sampai digabung antara produk ruahan, nanti bingung yang mengerjakan ini kemana sudah ditambahkan atau belum ya gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghindari kesalahan fatal. Jadinya kalau misalnya, oh ini produk ruahan, ternyata si yang membuat lupa, enggak kok ini masih produk antara, bingung. Makanya harus dibedakan antara produk antara dengan produk ruahan. Ini kalau di industri. Nah, kemudian di CPO-TB juga harus ada ruangan untuk tempat penyimpanan bahan pengemas, gitu ya. Ya, ini harus ada gudangnya gitu ya untuk menyimpan kemasan. Nah, kemudian ada ruangan juga untuk tempat melakukan proses pengemasan gitu ya. Sebelum ya ini tahapan akhir lah ya sebelum sediaan obat itu jadi gitu ya, maksudnya siap diedarkan di pasaran. Nah, ini adalah untuk bangunan. Nah, kemudian juga harus ada ruangan untuk menyimpan produk jadinya gitu ya. Yang sudah dikemas, sudah jadi terus ada disimpan lagi di gudang sebelum diedarkan ke pasaran. Kemudian pastinya pabrik atau industri obat tradisional terus ada punya laboratorium ya untuk pengujian mutu ya. Jadi yang tadi obat jadi tadi gitu ya, itu tidak bisa langsung dipasarkan, harus disimpan dulu gitu ya di dalam ya gudang atau tempat. Nanti ada statusnya, ini proses karantina atau misalnya ini obat yang atau sediaan obat tradisional yang sudah diloloskan. Nah, jadi tapi seperti ini contohnya misalnya masing-masing rak ini nanti ada tulisannya gitu ya. Misalnya ini untuk satu rak ini misalnya untuk yang masih karantina, yang ini yang obat yang diloloskan tuh ada tandanya masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah yang ini untuk tempat pengujiannya mutu sebelum dia meloloskan produk ke pasaran. Nah, di bangunan CPO-TB juga harus ada toilet gitu ya. Terus misalnya ruangan-ruangan lain yang dianggap perlu lah ya, misalnya ruangan untuk kepala quality assurance, misalnya untuk ruangan untuk ya itu pasti harus ada lah ya, selain ruangan-ruangan yang ada di sini tadi. Nah, bagaimana dari segi peralatannya? Nah, ini beberapa contoh gambar di industri obat tradisional gitu ya, alat-alatnya. Nah, ini kalau misalnya untuk alat mesin, dia punya kategori gitu ya, di CPO-TB itu sudah diatur. Kalau dia untuk mesin serbuk, biasanya rata-ratanya gitu ya, jadi dia wadahnya tidak lebih dari 8% gitu ya, perbedaan bobotnya tiap serbuk gitu ya. Jadi kalau untuk cairan biasanya perbedaan bobotnya ada aturannya tidak lebih dari 5%, kalau salep juga sama tidak lebih dari 5%. Ini semuanya sudah ada aturannya di CPO-TB. Ini untuk peralatan. Kemudian bagaimana dengan penyiapan bahan baku? Nah, ini kalau penyiapan bahan baku ini semuanya harus terkontrol gitu ya. Jadi ketika bahan itu datang, itu harus dilakukan dulu pemeriksaan organoleptik. Biasanya organoleptik itu meliputi bentuk, warna, bau gitu ya, rasa gitu ya. Itu harus dicek dulu gitu ya. Kemudian ada informasinya mengenai biasanya, oh ini bahan bakunya diambilnya dari daerah mana gitu ya. Terus ditulis juga nama latinnya apa, tanggal penerimaannya, pemasoknya siapa.
ya. Jadi tidak bisa, makanya kalau industri besar, contohnya misalnya industri apa Sido muncul, dia sudah punya lahan sendiri. Jadi dia memang ada petaninya sendiri, dan untuk apa membudidayakan bahan baku sendiri. Jadi terkontrol kalau dari mereka. Ya walaupun tetap ada mengambil dari pemasok-pemasok luar, karena mungkin dari petaninya sendiri tuh masih kurang gitu ya. Jadi tetap menerima dari luar. Nah, makanya kalau dari pemasok luar ataupun dari industri sendiri itu harus ada informasi mengenai bahan bakunya. Nah, kemudian untuk Simplisia itu yang tadi kita lakukan pembuatan Simplisia gitu ya, dilakukan sortasi basah, kemudian kita cuci gitu ya. Ini sudah tahu, kita semua sudah tahu kalau di pembuatan Simplisia sortasi kering fungsinya apa, sortasi basah fungsinya apa, untuk pencucian fungsinya apa. Ya tidak jauh-jauh kita itu adalah untuk membebaskan bahan baku itu dari cemaran gitu ya, baik itu cemaran kotoran misalnya tanah atau debu gitu ya, atau misalnya ada ya mikroba contohnya misalnya jamur gitu ya yang menempel misalnya di daun atau di kulit batang gitu ya. Nah, ini fungsinya mulai dari sortasi basah, pencucian, sortasi kering gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya penyiapan bahan bakunya adalah tidak jauh-jauh dari proses pembuatan Simplisia. Nah, kemudian dikeringkan, fungsinya pasti juga untuk mengurangi kadar air, gitu ya. Karena di kita pun ada persyaratan, kalau dia misalnya daun, persyaratannya kadar airnya biasanya berapa, tidak boleh lebih dari 10% misalnya ya. Terus kalau misalnya dia batang, kalau misalnya rimpang berapa gitu. Jadi semua harus mengikuti acuan yang ada di CPOTB. Kemudian untuk penggunaannya juga terus diatur, biasanya apakah misalnya post in post out, atau misalnya yang expire duluan, misalnya yang dipakai itu biasanya tergantung dari pabriknya gitu ya. Maunya yang mana? Oh, misalnya yang ini Simplisia yang kita terima misalnya ya, oh ini kok tanggal expirednya misalnya ini nih lebih dekat, kita pakai yang post expire aja gitu. Itu biasanya tergantung dari di aturan dari masing-masing industri farmasinya. Mau pakai yang TIPO boleh, yang pakai PEPO juga boleh. Nah, ini adalah untuk pengolahan dan pengemasan. Nah, ini kalau untuk pengolahan dan pengemasan, ini kita harus menghindari yang namanya pencemaran. Jadi kalau cemaran di obat tradisional itu biasanya tidak jauh-jauh cemarannya dari cemaran mikroba atau cemaran logam berat, gitu ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Yang ini adalah persyaratan mutu untuk obat tradisional. Kalau cemaran mikrobanya ini ada ALT, ada kaping kamir gitu ya. Kemudian, nah dia tidak boleh sama sekali mengandung yang namanya E. coli, Salmonella, Pseudomonas, gitu ya. Stabilo ini jangan sampai tidak boleh sama sekali ada di dalam sediaan obat tradisional. Kemudian cemaran aflatoksin juga tidak boleh sama sekali, apalagi sampai cemaran logam berat, gitu ya. Nah, ini tidak boleh sama sekali ada, ataupun kalau ada misalnya logam berat misalnya, ini ada aturannya, sudah ada di
bagian persyaratan mutu dari CPOTB gitu ya. Jadi walaupun misalnya di situ ada logam Pb misalnya ya, nah ini tidak boleh harus kurang dari 10 mg per kilogram ya. Jadi ya harus sekecil-kecilnya gitu ya. Ya walaupun misalnya kenapa bisa sampai ada cemaran logam gitu ya. Ya macam-macam cemaran logam itu kan eh, bisa jadi ada di unsur haranya atau bisa jadi karena dari pestisida yang digunakan gitu. Jadi macam-macam. Nah inilah yang harus kita hindari dari makanya kalau di CPOTB bahan baku itu sangat mempengaruhi. Tidak bisa mengambil ada tetangganya misalnya di si siapa industri obat ini misalnya tetangganya juga menanam nanti panen kasih ke situ ternyata standarnya eh, tidak tidak standar CPOTB ya makanya ya pabrik tidak bisa mengambil bahan baku yang dari pemasok yang tidak jelas gitu ya. Jadi harus ditanya ini waktu panennya umurnya berapa? Enggak tahu, nggak bisa. Jadi kalau waktu panen itu harus tahu. Misalnya rimpang kunyit panennya itu di umur berapa atau indikatornya misalnya dia dipanen ketika misalnya timbul bunga gitu ya. Nah, itu harus ada indikatornya. Jadi tidak sembarangan kita mengacu waktu panen. Nah, ini adalah kemudian nomor kode produksi gitu ya. Nah, jadi obat tradisional yang dijual di pasaran gitu ya, yang diproduksi oleh industri obat tradisional itu harus punya yang namanya kode produksi. Nah, ini adalah contoh gambar obat tradisional. Makanya kalau kita juga kan banyak ya obat tradisional ini dijual di pasaran, baik di toko obat, di apotek gitu ya, ataupun bahkan ada juga tuh di warung-warung yang menjual obat-obat tradisional gitu ya. Jadi ya harus dicek gitu ya. Jadi kita harus ngecek takutnya misalnya itu adalah obat yang dipalsukan gitu ya, atau misalnya obat yang tidak ada izin edarnya gitu. Misalnya ada tetangga, oh saya minum jamu ini nih misalnya kan, karena badan-badan sakit, efek karena kena COVID, misalnya minum jamu ini cepat sembuhnya gitu ya. Ya jangan sembarangan. Ya, maksudnya kita harus jeli gitu ya, kita cek dulu ini diedarkan enggak gitu, maksudnya tuh memiliki izin edar atau tidak. Jadi harus kita jeli memilih obat tradisional gitu ya. Ya walaupun biasanya memang penggunaan obat tradisional kan berdasarkan omongan gitu ya, maksudnya karena kan kebanyakan bukti kecuali fitofarmaka atau OHT gitu itu kan yang sudah melalui yang uji praklinis dan klinis itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya seperti jamu-jamuan itu hanya berdasarkan dari omongan misalnya dari data empirisnya saja gitu ya, dari khasiat dari berdasarkan turun temurun pakai ini misalnya pakai misalnya untuk mengurangi gejala COVID misalnya, bikin aja deh kita ramuan sendiri atau misalnya yang ramuan yang sudah ada di pasaran misalnya, yang atau misalnya tetangga bikin nih pakai jeruk nipis, pakai jahe gitu ya, ya harus harus dipastikan gitu ya cara pembuatannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau yang beredar di pasaran ya kita harus jeli membelinya gitu ya. Ya harus dicek ini mulai dari kemasannya bagaimana, izin edarnya gitu ya, labelnya. Harus dicek juga tanggal daluarsanya nih. Jangan sampai ternyata ini sudah kadaluarsa, ternyata kita minum gitu ya. Nggak taunya keracunan gitu ya. Jadi ya inilah
sebenarnya ini kan ujung-ujungnya sama gitu ya. Jadi makanya kita harus jeli, ujung-ujung sama ya pasti untuk melindungi konsumen. Tapi kalau misalnya kita juga tidak jeli, ya bisa jadi ya tertipu juga gitu ya. Nah ini, kemudian ini penandaan nomor kode produksi gitu ya, itu harus ada bulannya, terus batch-nya gitu ya, tahunnya, itu tuh harus jelas tertulis di masing-masing kemasan obat tradisional. Ya. Ini untuk kode produksi. Nah, kemudian ini adalah tugasnya pengawasan mutu. Bagaimana? Ini di aspek CPOTB yang untuk pengawasan mutu. Jadi si pengawasan mutu ini dia yang berhak gitu ya, yang di bagian pengawasan mutu ini adalah bagian yang berhak meluluskan atau dia juga yang menolak gitu ya. Oh, batch ini, bahan baku ini, produk antara, produk ruangan ini saya tolak gitu ya. Atau ini diterima. Ini tugas mereka gitu ya. Nah, jadi mereka itu harus memastikan ya. Ini pengujiannya minimal itu secara kualitatif gitu ya. Jadi misalnya si pengawasan mutu ada misalnya Simplicia misalnya yang sudah dikeringkan misalnya tadi, ternyata ketika mau dipakai untuk produksi, ternyata ada ditumbuhi jamur misalnya, maka dia yang berhak menolak gitu ya. Tidak bisa, pakai aja deh, nggak bisa. Maka itu akan terjadi yang namanya cemaran mikroba. Nah, jadi si tugasnya pengawasan mutu ini sangat riskan gitu ya. Dia karena mulai dari awal mau pembuatan itu tugasnya dia yang berhak meloloskan atau dia yang menolong. Nah, ini untuk masih tugasnya. Kemudian ini untuk kondisi penyimpanan biasanya. Penyimpanan untuk mulai dari itu bahan baku misalnya. Jadi ruangan itu biasanya diatur. Suhunya ini 30, plus minusnya adalah 2 derajat. Ini dengan aturan kelembapan, relatif humidity-nya ini biasanya 75, plus minusnya adalah 5% dari kelembapan ruangannya. Ini biasanya untuk ruang-ruang penyimpanan baik itu bahan baku, produk antara atau produk rumahan. Jadi harus terstandar kondisinya. Ya, jadi tidak bisa berbeda-beda. Nah, itulah nanti yang akan menyebabkan kerusakan gitu ya. Bisa jadi timbul ditumbuhi mikroba gitu ya. Makanya ruangannya harus sama semua indikator. Nah, kemudian untuk pemeriksaan juga si bagian pengawasan mutunya harus dia terus melakukan pengecekan, pemeriksaan terhadap produk yang dibuat tadi. Jadi pemeriksaannya itu bertahap. Biasanya kalau di CPOTB ini diatur mulai dari 0 bulan ketika produk itu jadi, itu harus dilakukan pengujian. Sampai 3 bulan juga diuji sampai 36 bulan. Atau biasanya pengujian terakhir itu pada batas kadaluarsa. Jadi di tanggal kadaluarsa itu pengujian terakhir. Ini adalah tugas untuk pemastian mutu. Kemudian untuk inspeksi diri. Nah, ini juga masuk dari aspek CPOTB. Nah, ini untuk inspeksi diri, ini biasanya untuk melakukan penilaian gitu ya. Apakah seluruh aspek, mulai dari pengolahan, pengemasan, sampai pengendalian mutu itu sudah memenuhi
standar CPOTB gitu. Jadi harus diinspeksi gitu ya. Kalau tidak nanti bisa lolos gitu ya. Nah, kemudian ini biasanya inspeksi diri ini harus dilakukan. Biasanya paling tidak mereka paling tidak biasanya industri obat itu melakukan sekurang-kurangnya, atau biasanya ada tuh industri obat tradisional yang biasanya melakukan setelah selesai produksi dia inspeksi diri, atau paling kurang biasanya setahun sekali. Ya. Dokumentasi, nah ini sama. Jadi semuanya yang diproduksi di industri farmasi itu ada dokumentasinya, gitu ya. Mulai dari spesifikasinya, label, etiket, prosedur, metode gitu ya, sampai laporan, sampai evaluasi semua kegiatan itu harus terdokumentasi. Ya. Jadi jangan sampai tidak ada dokumentasinya, ya. Karena ini fungsinya adalah untuk mempercepat resiko terjadinya salah tafsir. Ya. Kalau tidak ada dokumentasinya, misalnya nanti si satu orang yang ternyata misalnya personil QC-nya misalnya ganti misalnya ya, yang satunya hanya misalnya dari omongan saja, nah itu bisa terjadi salah tafsir. Makanya harus ada dokumennya. Jadi kalau misalnya ada pergantian personil, itu tidak terjadi yang namanya kekeliruan. Ini adalah fungsinya dari dokumentasi. Nah, ini adalah jenis-jenis dokumen CPOTB, gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca. Ya. Kemudian ini pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Ini juga masuk di dalam aspek CPOTB. Ini biasanya meliputi tanggung jawab industri obat tradisional kepada Badan POM dalam pemberian izin edar dan pembuatan obat. Ya. Kemudian ini hasil pengamatan produk di peredaran. Nah, ini adalah aspek terakhir di CPOTB. Jadi kalau misalnya ada keluhan, laporan masyarakat yang menyangkut keamanan mutu, misalnya, yang pastinya yang hal-hal yang merugikan, maka itu harus dievaluasi, harus ditindaklanjuti, gitu ya. Terus misalnya obat tradisional yang menimbulkan efek samping, misalnya, oh saya habis minum obat ini kok jadi gatal-gatal ya, gitu. Nah, ini harus langsung gitu ya. Jadi harus si industri itu harus langsung menarik gitu ya. Sediaannya kalau memang terbukti ternyata setelah ya ini tidak jauh-jauh, kalau di obat tradisional pasti tidak jauh-jauh dengan obat-obat yang sekarang. Seperti misalnya sediaan obat sirup yang diizinkan, yang tidak diizinkan gitu ya, yang ditarik di pasaran. Contohnya misalnya yang kena itu Baby Cook misalnya ya, yang dari Uni Baby itu hampir rata-rata semua produknya ditarik gitu ya, karena ada tadi cemaran etilen glikol. Nah itu mau tidak mau harus ditarik di pasaran, dimusnahkan sampai ke konsumen gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya yang tadinya konsumennya biasanya pakai obat itu, terus dia misalnya sebelum kejadian dia beli banyak misalnya di stok, ternyata masih dipakai kan gitu ya. Tidak boleh. Bahkan kalau di sini kemarin, mungkin bukan di sini saja, mungkin sudah nasional ya, Dinas Kesehatan gitu ya, Badan POM itu sampai inspeksi ke apotik gitu ya, ke toko obat gitu ya, jangan sampai ada lagi menjual gitu ya, karena kan biasanya ya ada, ya walaupun ada gitu ya, ya apakah itu pedagang
atau misalnya apotek yang masih menjual. Karena begini, saya sempat ya sempat ceritakan saja gitu ya, mungkin ya namanya kita tuh cerita-cerita kan biasanya, kok kenapa ya, kok kasusnya kok sekarang rame yang disalahkan si etilen glikol gitu ya. Padahal dulu kita obat itu dari dulu juga ada gitu. Eh, tapi kan makanya itu kan tergantung dari kondisi si apa metabolisme masing-masing tubuh orang gitu. Belum tentu ternyata, kan kita nggak tahu nih apakah benar si kasus yang terjadi ini anak-anak yang katanya ya mohon maaf nih, misalnya meninggal karena gagal ginjal itu murni 100% adalah ulahnya si ethylene glycol gitu kan. Ya itu memang harus dibuktikan gitu ya, buktikan lebih lanjut gitu ya. Dan jangan sampai juga, memang seharusnya tidak boleh ada cemaran ethylene glycol. Tapi kan belum tentu semua yang anak yang terkena kasus gagal ginjal itu salahnya ethylene glycol ya. Ada yang mungkin kita pasti ada lah ya pro dan kontra gitu ya. Ada yang kenapa kok baru sekarang gitu ya, kenapa padahal kita pakai obat itu dari dulu gitu, toh kita baik-baik aja, aman-aman aja gitu ya, terus ternyata sekarang kasusnya rame nih seperti ini gitu ya, ya macam tapi kalau memang misalnya itu kan, ini kan maksudnya pemeriksaan awal gitu ya, walaupun penelitiannya masih dilakukan lebih lanjut, paling tidak untuk menghindari ya mau tidak mau sediaan obat ini harus ditarik gitu, jangan sampai lagi dijual. Makanya kadang kalau kita di apotek gitu ya, itu kebingungan nih kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ada anak-anaknya yang sakit gitu ya, apalagi sekarang memang musimnya sebentar-sebentar nih, apalagi yang anak-anak sudah masuk sekolah gitu ya, yang riskan kan anak-anak SD gitu ya, anak-anak TK masuk sekolah sudah ternyata ada temannya yang sakit, itu kan tuh cepat tuh nyebarnya gitu ya, cepat nanti si A kena, si B kena gitu ya, tuh bingung tuh ke apotek mau beli sirup paracetamol tuh kebanyakan tuh ibu-ibu tuh mikir gitu ya, ini nih boleh nggak ya gitu ya, sampai ada tuh bahkan teman saya itu tidak mau dia pakai, nggak mau deh, takut minumin anaknya paracetamol gitu ya. Jadi ada yang teman-teman saya tuh ada juga yang ngeracik sendiri, ambil beli paracetamol gitu ya, terus digerus sendiri gitu ya. Akhirnya karena pahit anaknya nggak mau minum, jadi macam-macam gitu ya. Nah inilah sebenarnya yang jangan sampai gitu ya di obat kimia, misalnya contohnya di sirup paracetamol tadi banyak, kebanyakan gitu ya yang mengandung cemaran ethylene glycol misalnya. Nah inilah jangan sampai juga terjadi di obat tradisional. Untungnya saja obat tradisional mungkin tidak ada menggunakan ethylene glycol gitu ya, jadi ya mungkin lebih aman gitu ya. Tapi kan kalau seperti obat-obat yang kemarin ditarik itu kan karena memang, bahkan gimana ya, saya tuh juga bingung. Ada yang bilang, oh ternyata benar ya katanya, obat yang harganya murah apa kualitasnya rendah gitu. Ya bingung juga, padahal kan memang paracetamol tuh harganya murah ya. Jadi ya gimana? Saya bilang ya belum tentu, dan kebetulan memang ya yang kena kebetulan memang obatnya yang harganya murah gitu kan, tapi kan ya itu bukan, sebenarnya bukan indikator. Terus ada juga yang bilang, oh enggak kok, buktinya contohnya misalnya saya sebut misalnya merek, misalnya Tempra misalnya, ini obat misalnya ya kategori, kalau di pasaran, kalau di sini misalnya berbanding dengan misalnya Uni Baby itu, Baby Cup itu harganya di bawah 10.000 ya. Kalau Tempra kan isinya sama tuh paracetamol juga, itu harganya
ya sekitar di atas 55.000 lah gitu ya, sampai 60.000 ya. Artinya kan memang ada, ya bingung juga sih kita menjelaskan ke ibu-ibu gitu ya, atau ke bapak-bapak yang beli obat. Ternyata mereka bilang, ya oh ternyata benar, obat yang murah itu ternyata khasiatnya tidak baik gitu dibandingkan obat yang mahal, padahal kan tidak selalu isinya sama gitu, cuma banyak indikator yang kenapa harga obat itu berbeda-beda. Ya mulai dari dia jelas bisa jadi kualitas bahan bakunya, atau kemasannya, atau pemasarannya, manajemen pemasarannya itu berbeda. Makanya kalau saya mau berdebat dengan ibu-ibu juga susah juga ya. Enggak Bu, enggak selalu kok obat murah itu kualitasnya jelek. Tapi ya karena kasus gini ya iya juga gitu ya, jadi bingung gitu ya. Nah inilah sebenarnya harus apa ya, makanya kalau kita ya kenyataan dengan di pasaran dengan mungkin yang teoritis itu berbeda gitu ya. Nah ini untuk saja nih kalau di obat tradisional ya mudah-mudahan gitu ya, jangan sampai juga ada efek yang merugikan gitu ya, jadi jangan sampai gitu ya. Nah ini adalah untuk cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional. Ini juga diatur di CPOTB. Ini mungkin nanti mungkin bisa dibaca ya, ini tujuannya sama, untuk menjamin mutu dan integritas produk gitu ya selama penyimpanan dan pengiriman. Jadi jangan sampai terjadi penyalahgunaan, bisa jadi misalnya pengirimannya, misalnya personilnya yang terlibat ternyata dikirim ternyata malah diselundupkan, nah itu jangan sampai. Atau misalnya pengirimannya ternyata tidak sesuai, misalnya transportasi yang digunakan, misalnya hanya memakai kendaraan terbuka, terus kena panas, kena hujan, tetap di jalan dibawa gitu ya, akhirnya merusak si produknya. Nah inilah yang dihindari. Makanya ini juga diatur di CPOTB gitu ya. Nah ini contohnya gambarnya. Jadi kalau misalnya ke industri-industri besar, ini contohnya saya ambil adalah gambar dari industri Sido Muncul. Jadi dia kalau mengirim sediaannya, produknya itu menggunakannya begini, kontainer gini ya, truk kontainer, jadi terlindung, jadi mau panas mau hujan gitu ya, produknya dia terlindung gitu. Ini biasanya untuk menghindari kerusakan produk gitu ya. Nah ini nih contohnya ya, tadi dikemas, dimasukkan di dalam kardus gitu ya, baru inilah yang siap dikirim gitu ya. Kemudian, nah ini pengiriman, biasanya pengiriman ini jadi kalau dari pabrik itu dia baru akan mengirim setelah menerima pesanan gitu ya, pesanan resmi. Jadi tidak ada pabrik langsung asal kirim saja gitu ya, itu patut dicurigai. Nah biasanya kalau untuk pengiriman produk ini harus ada informasi mengenai ya semua ini gitu ya, jadi harus ada dokumennya, ada catatannya, mulai dari tanggal pengiriman, nama perusahaannya gitu ya, sampai nomor untuk order pengiriman itu harus jelas semuanya, nomor batch, nomor daluarsa, jadi ada dokumennya. Nah bagaimana dengan keluhan? Ya, jadi kalau yang ini sebenarnya bukan aspek penting bukan aspek dari CPOTB, tapi di dalam CPOTB diatur bagaimana untuk penanganan keluhan gitu ya. Jadi kalau misalnya
keluhan mengenai obat tradisional konsumen misalnya ya, apa yang dilakukan gitu ya. Jadi kita bisa yang paling umum ya, biasanya kita bisa langsung lapor ke Balai POM gitu ya. Kalau di sini, kalau Badan POM kan Jakarta ya. Kalau di sini Balai POM gitu ya. Di sana ada yang namanya bagian untuk pengaduan konsumen. Nah, biasanya kita bisa lapor ke sana kalau misalnya terjadi keluhan terhadap penggunaan obat gitu ya, obat tradisional di sini contohnya. Yang paling umum biasanya pemalsuan obat itu bisa jadi yang paling sering ya di kita ini, yang paling sering itu karena adanya BKO gitu ya. Itu yang paling sering. Kenapa? Karena biasanya mau cepat nih, tambah aja BKO supaya laris di pasaran. Bahkan yang dulu ada saya juga terima, nah ini contohnya gitu ya, yang keluhan-keluhan ini yang misalnya laporan keluhan misalnya ternyata kemasan atau sediaan ini tidak baik gitu ya. Nah ini harus, kalau bisa ya, kalau kita membeli di minimarket biasanya kan kita bisa memilih ya, oh ini yang jelek nih jangan kita beli deh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dibeli, misalnya kalau misalnya dapat paketan misalnya ternyata dapatnya yang begini-begini nih, penyok-penyok begini gitu ya. Ini biasanya hampir rata-rata ini mempengaruhi kualitas di dalamnya. Bisa jadi kita tidak tahu, bisa di sini penyok ternyata terjadi kebocoran, ada udara yang masuk, ternyata di dalam ada cemaran mikroba. Ini mempengaruhi gitu ya. Atau misalnya obat tradisional yang contohnya ini misalnya jamu gendong misalnya ya, jamu yang, atau bukan jamu gendong deh, jamu yang sediaan-sediaan yang dijual di pasaran ternyata warnanya sudah berubah gitu ya, kok warnanya, atau ketika pas baru merasakan kok pahit sekali ya gitu, atau misalnya bentuknya sudah kayak ya mungkin kayak indikator bahwa bentuk kayak basi gitu ya. Nah itu berhak kita tolak gitu. Atau biasanya kalau kita punya sampelnya, kita boleh adukan tadi gitu ya kan ke Balai POM tadi, bawa sampelnya, ini buktinya. Itu nanti akan ditindaklanjuti. Atau misalnya sampel-sampel obat tradisional yang mengandung BKO. Oh saya minum obat ini gitu ya, misalnya jamu pegelinu misalnya. Badan sakit-sakit minum jamu pegelinu merek A misalnya. Badannya cepat nih enaknya badannya gitu ya. Kenapa gitu? Benar nggak ini? Dicek dulu ada izin edarnya nggak? Kita cek tuh kan bisa kelihatan obat yang palsu, obat yang tidak gitu. Biasanya kalau palsu tuh ada aja nomornya dibeda-bedakan gitu ya, atau nomornya tidak tepat gitu ya, misalnya harusnya obat tradisional tuh kodenya apa gitu ya, obat tradisional dalam kodenya apa gitu ya, terus berapa digit gitu, ternyata digitnya misalnya ada 20, waduh itu sudah tidak sesuai standar gitu ya, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah obat palsu gitu ya. Nah ini adalah contoh bahan-bahan yang dilarang yang di dalam obat tradisional. Nah ini yang ditarik gitu ya, yang ditarik di peredaran. Yang ini yang pelancar haid, ini pelancar haid ya. Ini mengandung Simplicia Angelisa sinensis radic. Ini dia ternyata menyebabkan teratogenik ya, atau cacat pada bayi yang lahir. Ini tidak boleh gitu. Makanya kalau ada ibu-ibu, sebenarnya bukan ini saja gitu ya, kalau ada ibu hamil biasanya kita larang, kita beritahu ibu jangan minum jamu. Kenapa?
karena memang bisa menyebabkan teratogenik itu. Jadi ya tidak boleh gitu ya. Terus yang lain ini contohnya beberapa ya ini. Nah ini yang penggunaan cinchonai cortex gitu ya. Ini ternyata resistensi Plasmodium falciparum. Jadi ada OT, obat tradisional yang mengandung cinchona cortex. Nah, ternyata kok malah dia menyebabkan resisten gitu ya terhadap, jadi si plasmodiumnya kebal gitu ya. Jadi ini adalah beberapa yang saya temukan yang ditarik di dalam sediaan obat tradisional. Nah ini contohnya, contoh lain yang misalnya obat palsu. Nah, ini ada juga yang saya temukan ternyata obat tradisionalnya itu ternyata dia tidak mengandung zat berkhasiat. Isinya itu hanya tepung. Ada juga yang saya temukan dari berita-berita gitu ya, ternyata si obat ini tidak punya khasiat, isinya itu cuma tepung, gitu ya. Jadi orang yang beli kan ya rugi, belinya cuma beli tepung gitu ya, nggak ada khasiatnya sama sekali. Nah yang ini yang obat-obatan yang ditarik di pasaran, obat tradisional yang ternyata mengandung bahan kimia obat. Nah ini pelaksanaan penarikan kembali gitu ya. Jadi ya prosedurnya ya diatur juga di CPOTB. Kemudian hasil pelaksanaan penarikannya ini harus dilaporkan kepada Badan POM. Gitu ya. Kalau dia memang tidak punya izin edar, artinya kan dia obat palsu gitu ya. Ya harus langsung ditarik, nggak ada kompromi. Tapi kalau dia memang punya izin edar, ternyata misalnya menyebabkan reaksi yang merugikan, misalnya salah satunya, atau misalnya mengandung BKO gitu ya. Nah itu harus ada dokumennya gitu ya. Jadi prosedurnya ada diatur di CPOTB dan itu harus dilaporkan kepada Badan POM. Nah ini untuk penanganan produk kembalian. Jadi produk kembalian, kalau memang produk kembaliannya itu tidak dapat diproses ulang lagi, maka itu harus dimusnahkan. Tapi kalau misalnya bisa diproses ulang, dikembalikan ke pabriknya, gitu ya, akan dilakukan ada prosedur yang harus diikuti. Tapi kalau memang tidak bisa diproses ulang, itu harus dimusnahkan. Dan pemusnahannya juga harus ada berita acaranya, ada dokumennya, gitu, ada saksi-saksinya, gitu ya. Dan itu harus terdata, dilaporkan juga ke Badan POM. Nah ini cuma umum saja ya. Ini sebenarnya izin untuk usaha pembuatan obat tradisional. Nah, ini nanti bisa dibaca saja. Mungkin siapa tahu teman-teman mahasiswa di sini nanti ada yang punya pabrik ya, industri obat tradisional ya, atau misalnya nanti bekerja di industri obat tradisional di misalnya ada pengusaha misalnya ya, mau bikin industri, ayo kita bikin industri obat tradisional yuk gitu. Dan ternyata misalnya teman-teman di sini nanti lain misalnya yang untuk pengurusan izin usaha gitu ya, nanti boleh dibaca saja. Kecuali misalnya jamu gendong, misalnya ya, kalau jamu gendong tidak perlu yang namanya penanggung jawabnya itu apoteker, gitu ya. Kasihan kalau masa bibi jamu gendong juga harus cari apoteker, suruh bikin bikin jamu gitu ya, enggak lah ya. Karena kan jamu gendong itu kan biasanya
ya penggunaannya kan secara empiris ya dari teman-teman, bagaimana kita tahu oh si jamu beras kencur itu meningkatkan nafsu makan gitu ya. Nah, jadi ya ini tidak perlu ya penanggung jawabnya. Wah, ini bisa dibaca. Nah, ini untuk alur persetujuan ini untuk prinsip industri obat tradisional. Ini juga mungkin bisa dibaca saja ya nanti ya. Oke. Mohon maaf Ibu, izin. Iya. Waktunya sudah lewat mungkin karena saya juga asik dengar presentasi Ibu, saya jadi juga lupa. Iya benar Pak. Oh ya saya juga. Nah ini nanti mungkin bisa dibaca saja ya. Iya. Ini karena memang saya merangkumnya Pak dari CPOTB tadi. Jadi ya. Cukup banyak Bu sih ya, 220 halaman Bu. Benar Pak ini. Nah ini nanti mungkin ya bisa dibaca saja. Iya. Baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Tria. Iya, baik. Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Anita atas paparan yang begitu komprehensif, yang lengkap sekali, detail. Jadi bisa kalian simak walaupun memang 220 halaman itu kaidahnya yang tertulis. Bu Anita ini luar biasa bisa merangkumnya dalam beberapa slide, nggak sampai 50 gitu. Benar. Jadi itu bukan perkara yang mudah ya Bu Anita ya. Oh. Ini karena ini CPOTB Pak, masih ya mungkin masih separuhnya daripada CPOB ya. Benar. Nah, jadi memang harusnya lebih dipersingkat lagi gitu, tapi ya ternyata memang banyak. Memang banyak. Jadi harusnya 2 pertemuan Ibu ya, bukan 1 pertemuan ya. Benar. Baik, ya silakan bagi yang ingin bertanya terkait materi CPOTB, silakan. Saya sudah katakan itu di mengisi kolom chat ataupun kalian menggunakan fitur raise hand. Silakan. Tadi ada yang raise hand kayaknya Mbak Yusnia ya. Silakan Mbak Yusnia. Oke, boleh Mbak Yusnia? Ibu izin tanya. Ya. Kan banyak tuh yang apotik yang jual produk jamu herbal Cina gitu, kayak tawon liar, semacam kantong gitu. Yang aku penasaran itu produksinya itu apakah memang dia importir ataukah memang produk dalam negeri tapi mengatasnamakan bahwa itu produk Cina gitu. Oke, sudah? Itu aja Bu. Ya. Satu-satu ya Bu ya. Biar menyesuaikan waktunya nih. Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih Pak Tria dan Mbak Yusnia ya. Dan saya juga ada baca beberapa tentang obat Cina yang beredar di pasaran. Nah, obat Cina itu namanya kan obat Cina gitu ya. Artinya dia memang obat yang diproduksi di luar yang masuk ke dalam negara kita. Nah, obat Cina yang dari luar importir ke dalam itu ada yang punya izin edar yang dari Badan POM, ada yang tidak ada. Saya juga sering temukan nih di toko obat. Contohnya yang kemarin yang rame di awal-awal kita COVID tuh, itu yang rame apa? Lihu. Itu kan rame tuh di testimoninya ya, saya baca tuh testimoni, dan waktu itu pun saya juga beli, kebetulan saya beli gitu ya. Kebetulan waktu itu saya kena di awal-awal COVID dulu ya. Kita COVID itu masuk tuh sekitar 2019 ya,
Pak ya. Ya, betul. Nah, itu saya pun kena dan ya hampir mati juga gitu ya. Rasanya tuh hampir mati. Sakitnya itu luar biasa. Saya pun waktu itu 23 hari gitu ya. Menderitanya itu 23 hari. Yang parahnya itu satu minggu setelah kena. Saya pikir tuh awalnya apa ini eh, apa tipes gitu ya, sudah minum antibiotik untuk tipes kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, apa ini demam berdarah gitu ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga, sampai akhirnya jangan-jangan bener nih gejalanya, hilang penciuman, oh benar ini sudah COVID. Kan waktu itu kita masih semuanya pada takut ya. Awalnya kan takut. Betul. Awalnya menganggap bahwa orang yang kena COVID itu harus dijauhi kan. Pertama kan dulu kan kita begitu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak. Jadi takut gitu kan. Nah jadi mau apa nih? Ternyata ramai itu kan obat Cina Linhua gitu ya. Iya betul. Ternyata tuh saya kebetulan ada teman saya, dia belikan saya obat gitu. Ternyata pertama dia belikan, ditaruhnya tuh cuma digantung di depan pagar gitu kan, supaya nggak ketemu gitu. Terus besoknya kebetulan adik saya juga belikan gitu obat, namanya sama, dan ternyata ketika saya buka namanya sama tapi di dalamnya berbeda gitu kan. Pasti kita bertanya-tanya ya, ini yang mana yang benar, yang mana yang asli, yang mana yang enggak gitu kan, karena kan itu kan obat Cina, obat luar gitu ya, yang satunya ada izin edar Balai POM, yang satunya enggak ada. Kan kita juga takut ya, apakah benar ini izin edarnya gitu kan. Terus kok warnanya juga berbeda gitu kan. Terus waktu itu rame, saya dengar berita Balai POM bahwa ternyata akhirnya Linhua itu dilarang. Ternyata malah dia punya daya yang untuk malah memperparah pasien COVID waktu itu. Nah, walaupun testimoninya waktu itu ternyata ada yang sembuh, katanya minum itu, gitu ya. Akhirnya ya, saya juga jadi nggak berani saya minum itu, gitu. Beli dua saya dapat, dan ternyata sediaannya berbeda, gitu ya. Bentuknya berbeda, gitu. Ya walaupun mereknya sama. Jadi kan kita takut ya, maksudnya belum tentu nih yang satu asli, yang satu palsu, atau bisa jadi dua-duanya palsu, gitu ya. Tapi menurut saya, kalau obat-obatan Cina itu hampir rata-rata itu impor dari luar, gitu ya, dari luar masuk ke negara kita, itu kebanyakan hampir rata-rata itu tidak memiliki izin edar. Dan biasanya kebanyakan juga itu biasanya adanya di toko-toko obat. Kalau apotek itu jarang yang menjual obat-obatan Cina. Hampir rata-rata di toko-toko obat, mungkin toko-toko obat yang penjualnya toko obat Cina juga, gitu ya. Nah, banyaknya seperti itu. Dan ternyata saya juga ada membaca ada banyak obat-obatan Cina itu yang ditarik di pasaran oleh Balai Badan POM. Itu yang salah satunya contohnya itu adalah yang mengandung panak ginseng, dan ternyata dia itu ternyata punya toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan ginseng yang asli yang digunakan. Nah itu makanya yang saya baca kebanyakan obat-obatan Cina kan kebanyakan ya isinya ya herbal, ya itu aja. Nah makanya terjadilah reaksi sinergisity gitu ya. Jadi itulah yang harus dihindari. Jadi kalau menurut saya, kalau yang biasa
menggunakan, bahkan kan biasanya kan ada tuh ibu-ibu hamil atau misalnya ibu-ibu yang habis melahirkan operasi sesar, katanya supaya cepat kering minum obat Cina, cepat nih keringnya gitu. Nah itu banyak tuh di bahkan itu bukan, ya sudah jadi rahasia umum gitu ya. "Oh, minum ini aja deh cepat keringnya," gitu. Harganya tuh macam-macam tuh di pasaran. Ada yang 3, 4 kapsul harganya 900.000 gitu ya, macam-macam dan katanya berkhasiat gitu ya. Ya tergantung sih memilihnya gitu ya, tapi kalau bisa kita ya memang ya harus jeli dalam memilih obat-obatan tradisional. Ya kalau memang obat-obatan Cina itu misalnya dia punya khasiat, ini mungkin menurut pemakaian dari orang-orang mereka juga gitu ya. Kalau menurut mereka benar, carilah, kalau bisa kita cari ada pembuktiannya enggak, ada jurnal ilmiahnya tidak, gitu, ada penelitian ilmiahnya tidak, supaya lebih meyakinkan kita gitu ya. Kalau obat-obatan tradisional yang beredar di Indonesia kan kalau misalnya yang sudah punya izin edar, ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau obat-obatan luar, obat-obat Cina gitu ya, kalau bisa, kalau saran saya nih, kalau memang misalnya, tapi misalnya ibu saya misalnya, atau misalnya tetangga saya pakainya ini sembuh, kalau bisa cari dulu deh literaturnya, gitu ya. Kalau memang sudah yakin ya silahkan ya, karena kan kita tidak bisa juga memaksa. Kalau saya bilang saya enggak, ya kan tidak bisa memaksakan gitu ya. Jadi kan semua namanya di pasaran tuh dikembalikan lagi ke konsumen, mau pilih silahkan, mau enggak itu silahkan gitu ya. Itu sih kalau menurut saya, mungkin lebih baik kita cari dulu literaturnya, cari dulu pembuktian ilmiahnya ada enggak gitu. Oh, isinya apa? Oh, ini tidak ada interaksi antara herbal yang satu dengan herbal yang lain. Terus dia cara kerja, karena kan obat tradisional itu kan isinya adalah multi komponen. Dia bukan hanya satu komponen saja yang di dalamnya. Kalau paracetamol jelas isinya hanya paracetamol. Tapi kalau obat herbal isinya macam-macam. Ada alkaloidnya, bisa jadi ada, flavonoidnya ada, makanya tadi dinamakan multi komponen, multi kompon. Jadi dia punya khasiat yang ini khasiatnya ini, yang ini khasiatnya ini. Makanya kalau dia digabungkan, kalau biasanya herbal kan punya lebih satu dari senyawa herbal, ya, dari satu bahan biasanya digabung-gabungkan. Nah itu benar nggak dia kerjanya searah gitu ya, atau jangan-jangan berlawanan kerjanya. Nah jadi itu, kalau menurut saya sih harus kita cari dulu pembuktian ilmiahnya ya. Bagaimana Mbak Yusnia? Mungkin apa Mbak Yusnia ini suka beli pengguna obat tradisional Cina, TCM terkenalnya ya, traditional Chinese medicine. Sering datang ke Shinsei kayaknya Bu. Iya betul. Enggak Bu, biasanya kan ibu-ibu kan suka, ini obat ini nih bagus, ini buat pegel-pegel, bagus dibanding sama obat-obat yang lain, kan dia lebih percaya yang cerita orang gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Jadi ini cerita orang ini promosinya luar biasa ya. Benar Pak. Itu ya, taktik marketing. Iya betul. Ya, baik, terima kasih Bu Anita. Jadi Mbak Yusnia, pendekatannya memang kita harus cermat ya, dari penjelasan Bu Anita tadi di slide-nya sudah ada. Kita kembali lagi pada cek label, cek kemasan ya. Memang kita lihat di awal-awal si obat Cina yang tadi kamu tanyakan itu memang ada penandaan dari POM-nya ya, tradisional import atau TI.
Iya. Tapi ternyata ada dua, kalau saya tidak salah juga ada dua produk yang beredar, yang satu subsidi, yang satu lagi bukan. Di mana yang subsidi ini kalau tidak salah itu mengandung efedrin, ya memang pendekatannya ada bahan kimianya, sehingga produk itu kembali ditarik, ya tidak diperkenankan lagi sebetulnya. Tapi ya kembali lagi kata Bu Anita tadi bilang, kadang ada pedagang-pedagang yang mungkin masih ngumpetin kali ya, terus menyimpan, nimbun nggak mau rugi gitu. Iya, benar Pak. Kami juga kemarin di sini tuh mungkin 2 minggu yang lalu itu ramai Pak di sini Ya. ribut. Jadi langsung wali kota yang Jadi ini saya akhiri untuk videonya ya, karena memang waktunya sudah lewat juga. Ini hadir semua untuk hari ini, kuliah hari ini. Hadir Pak, hadir semua. Hadir ya. Oke. Ya, jadi ini saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kayaknya tidak ada sesi tanya jawab ya, karena waktunya juga sudah lewat. Sebelumnya saya mohon maaf. Ya, ini sekali lagi saya pastikan hadir semua ya. Iya Pak. Iya Pak, 24 Pak. Baik. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.